Seberkas sinar, melodi, what do you love me? Kata itu masih saja terngiang-ngiang di telingaku saat Doni tiba-tiba saja melayangkan pertanyaan itu padaku. Rasanya sudah seperti petir di siang bolong yang tiba-tiba terdengar tanpa adanya mendung. Aku begitu gugup dengan jawaban apa yang harus kujawab dengan pertanyaan semacam itu. Doni, dia adalah sahabatku sedari aku kecil dulu. Kita bertetangga sebelum ayahnya pindah keluar kota. Sekarang, kita kuliah bareng di salah satu universitas negeri Jakarta. Kosku berdekatan dengan Doni. Hampir setiap hari kita menghabiskan waktu bersama. Selama ini, aku hanya menganggapnya seperti kakakku sendiri, karena dia selalu ada untukku. Tidak mengerti apa yang terjadi dengan suasana hatiku, aku begitu resah ketika Doni mulai tidak memberiku kabar. Tidak lagi ada waktu untukku. Iya, semenjak mengenal Vina, teman satu kosku, Doni mulai asik dengan kesibukannya mencari tahu tentang Vina. Doni menghubungiku hanya karena ingin membahas Vina, cari tahu tentang aktivitas Vina, dan menceritakan segala perkembangan perkenalan dengan Vina. Semakin hari, suasana hatiku makin tidak karuan. Melihat asiknya Vina juga Doni yang aku lihat makin dekat. Makin sering bareng. Dan hampir setiap hari bahasan Doni hanya Vina, Vina, dan Vina. Aku mencoba diam dan sedikit memikirkan. Ada apa dengan diriku? Kenapa aku mulai kehilangannya? Aku mulai merindukan canda juga segala tentang Doni. Aktivitasku buyar hanya karena pemikiranku kacau. Sore yang mendung mengiringi perjalananku dari kampus menuju kos. Aku sengaja tidak memakai angkutan sore itu, karena aku ingin punya banyak waktu untuk berpikir, ada apa dengan diriku? Sambil berjalan, aku hanya bisa membayangkan jika biasanya aku bersama Doni selalu melewati jalan ini, berjalan kaki untuk menghemat pengeluaran kami. Dan sekarang aku hanya jalan sendirian karena Doni pulang diantar Vina pakai mobilnya. Aku hanya bisa memikirkan apa yang dilakukan mereka. Apa Doni memperlakukan Vina sebagaimana Doni memperlakukanku? Atau lebih indah? Atau justru lebih acuh? Rasanya kepalaku ini mau pecah saja ketika memikirkan kedekatan mereka. Malam Sabtu, Doni tiba-tiba mengirim pesan via ponselnya untukku. Pesan itu berisi pertanyaan, apakah wanita menyukai sebuah bunga, boneka, atau coklat? Pikiranku sudah mengarah ke Vina. Pasti mereka mau jadian. Doni sudah mau mengungkapin perasaannya ke Vina. Aku tidak menjawab pesan apapun dari Doni. Biarkan saja. Nanti kalau ketemu aku bilang saja aku ketiduran, tidak membaca pesannya. Untuk apa aku membantunya? Doni sendiri tidak tahu perasaanku. Oh no, ngomong apa aku ini? Ngawur saja, perasaan apa ini? Sudahlah Melodi, tidurlah, besok kau harus kuliah. Gumamku bersikeras untuk tidak memikirkan apapun tentang Doni. Bolak-balik ke kanan ke kiri lihat atap dan aku masih saja tidak bisa tidur. Entah apa yang aku pikirkan begitu kacau. Ingin rasanya aku berteriak tapi rasanya tidak mungkin. Mana mungkin tiba-tiba aku teriak tanpa sebab. Yang ada nanti Vina bangun dan mencurigai sikap anehku yang aku sendiri tidak tahu kenapa. Rasanya aku sudah hampir gila dengan segala rasa yang aku punya. Aku merenung di dekat jendela sembari mengamati rintik hujan yang membasahi bumi. Malam ini aku mulai tersadar akan sebuah perasaanku bahwa aku memang punya rasa lebih terhadap Doni, sahabat kecilku. Vina memboyarkan lamunanku dengan sentuhan tangan di pundakku. Vina menanyakan akan kondisiku yang begitu aneh, diam sendiri dan sering melamun. Aku hanya terdiam, tidak tahu ingin mengatakan apa. Vina mulai khawatir dengan keadaanku. Aku kembali ke tempat tidurku masih dengan kekhawatiran yang sama. Aku takut kedekatan Vina dan Doni akhirnya menjadikan aku kehilangan Doni. Matahari sudah meninggi dan aku baru bangun.
Kulihat ponselku menunjukkan pukul 8:30 pagi. Mataku terbelalak melihat jam yang sudah lewat dari kebiasaan bangunku. Aku bisa terlambat kuliah kalau tidak segera siap-siap. Materiku bakal dimulai 30 menit lagi. Aku langsung beranjak dari tempat tidur dan lari menuju kamar mandi. Kulihat Vina sedang menyiapkan teh hangat, entah untuk dia saja atau denganku juga. Aku tidak begitu menghiraukan aktivitasnya. Selesai siap-siap, aku langsung pergi tanpa berpamitan dengan Vina. Rasanya aku sudah malas, entah karena cemburuku atau bagaimana, yang jelas aku sudah malas. Di jalan, aku bertemu Doni dan dia menanyakan tentang chat semalam yang tidak aku balas. Aku hanya diam dan terus berjalan menuju kampus. Doni terheran dengan sikap anehku. Doni menanyakan apakah aku baik-baik saja. Aku hanya bergumam dalam hati, kondisiku yang tidak baik, dan itu semua karenamu. Sampai di kampus aku membuka ponselku dan kulihat notif grup WhatsAppku ada pemberitahuan mendadak jam kuliahku kosong hari ini. Ah, sial. Kenapa aku harus tergesa-gesa di jalan kalau sampai kampus jam kos? Doni terheran melihatku yang begitu kesal. Dia mencoba menanyakan ada apa denganku. Aku mencoba menutupi keadaan hatiku dengan mengatakan, aku begitu kesal dengan pengumuman jam kos hari ini. Doni tersenyum, sembari mengalus rambutku dia berkata, jam kosmu untukku ya, ada hal penting yang ingin aku bicarakan denganmu. Selesai kuliah nanti, aku tunggu di taman. Doni berlalu begitu saja setelah mengatakan hal itu. Dia masuk kelas bersama teman-temannya tanpa menunggu jawabanku. Aku menunggu Doni sendirian di taman. Aku udah kayak orang bego yang mau aja dibohongin nungguin dia yang gak jelas mau ngomong apa. Gak tahu kenapa aku deg-degan. Pikiran aku kemana-mana. Aku membayangkan Doni bakal ungkapin perasaannya ke Vina. Aku membanting botol minum yang kupegang dan tidak sengaja mengenai Vina. Aku kaget akan kedatangan Vina. Aku diam sambil menatap dan berpikir, apa-apaan ini? Maksudnya apa ini? Aku makin deg-degan dan mikir aneh-aneh. Vina tersenyum padaku. Dia berkata, Mel, kamu sahabat terbaik aku. Aku turut bahagia akan segala kebahagiaanmu. Aku bingung dengan kata-kata Vina yang sama sekali gak bisa aku tafsir. Vina meninggalkanku tanpa mau tahu sedang apa aku di sini, di taman sendirian, tanpa ada kejelasan. Doni datang dari arah belakang dan menutup mataku. Aku terkejut, namun paham, itu pasti Doni. Tidak mungkin bukan Doni. Dari bau parfumnya saja aku sudah hafal. Doni tersenyum sambil duduk di sebelahku dan dia menanyakan, apakah aku sudah lama menunggu? Aku menghela nafas sambil melirik Doni. Dia masih tersenyum. Entahlah, aku lihat kali ini senyumannya begitu manis. Aku langsung menanyakan, ada apa dia mengajakku bertemu di taman? Apakah ada permasalahan keluarganya? Atau tentang mata kuliah? Doni tidak menjawab satu kata pun. Dia hanya menatapku. Aku makin bingung, merasa aneh dan makin kayak orang bego. Aku merebahkan badanku di sandaran kursi taman. Tidak lama dari itu, ada anak kecil yang memberiku buket berisikan coklat, fotoku dan Doni. Aku menanyakan tentang hari ini. Hari apa ini? Ada apa? Untuk apa ada bunga, coklat, dan dikemas menjadi buket seindah ini? Jawaban Doni begitu singkat. What do you love me? Aku begitu kaget. Rasanya ini seperti mimpi. Aku yakin ini hanya hayalanku. Ini pasti untuk Vina. Buat Vina. Bukan aku. Doni mengungkapkan segala rasanya untukku. Menceritakan bagaimana dia sibuknya bersama Vina. Menyiapkan semua ini untukku. Dan selalu mengganggu Vina hanya untuk tahu bagaimana perasaanku terhadap Doni. Aku terdiam dan merasa bersalah akan sikapku terhadap Vina. Tapi aku yakin pasti Vina paham.
Tanpa sadar, aku tersenyum di depan Doni. Tidak tahu harus menjawab apa, tapi dalam hatiku memang mencintainya. Dalam hati, aku menjawab, I love you, Doni. Hanya dalam hati, sembari tersenyum, dan Doni menganggap itu jawaban yang Doni nantikan. Kita tersenyum bersama, seakan kehabisan kata untuk kita ungkapkan. Yang kita tahu hanya satu kata. Kita bukan lagi menjadi sekedar sahabat, namun lebih dari kata itu. Kita akan mulai asmara kita yang hanya kita berdua yang paham akan sebuah rasa yang tersimpan. Doni mengantarku pulang. Kali ini kita naik angkutan karena sore itu mendung. Di angkutan aku merasa seperti putri yang dilindungi pangerannya. Doni begitu perhatian dan terlihat lebih menyayangiku dari biasanya. Tidak jarang ketika aku melamun di angkutan, dia berbisik di telingaku, I love you, Melody. Lagi-lagi aku tersenyum. Tidak tahu apa yang harus aku jawab selain aku benar-benar merasa bahagia. 10 menit angkutan berjalan dan ternyata ada masalah mesin angkutan yang kita tumpangi. Memaksa kita harus berjalan kaki melanjutkan perjalanan menuju kos. Rasanya aku begitu enjoy saja berjalan kaki saat gerimis mengiringi, asal aku tetap bersama Doni. Doni begitu erat menggandeng tanganku. Kali ini aku merasa ada yang aneh. Doni semakin begitu takut kehilanganku. Tidak biasanya Doni menggenggam tanganku saat ini. Aku mencoba menanyakan apa yang dirasakan. Doni hanya menjawab, aku takut sebuah perpisahan akan memisahkan kita. Aku menghentikan langkahku. Rasa aneh dengan ucapan itu. Tidak biasanya Doni berbicara serius. Dia suka bercanda dan nyeleneh. Pikiranku jadi ikut takut. Mungkin karena terlalu sayangnya aku setelah tahu Doni juga demikian perasaannya untukku. Rintik hujan semakin deras. Kita berjalan masih dengan gandengan tangan. Suasana alam seakan mencekam dengan kondisi langit yang tertutup awan hitam dan rintik air hujan yang sedari tadi mengiringi perjalanan kita. Doni mulai menggodaku untuk bercanda sepanjang jalan. Karena memang sedari taman kita mengungkapkan tentang perasaan kita semuanya menjadi canggung. Sedangkan bercanda itu memang kebiasaan kita. Doni menarik rambutku dan kita mulai bercanda selayaknya anak kecil. Tertawa terbahak-bahak, bicara keras dan berlarian diiringi air hujan. Hari itu menjadi hari yang paling membahagiakan untukku. Bercanda kita melampaui batas. Hingga tanpa disadari di tengah jalan aku tidak memperhatikan ada mobil yang melaju dengan kencang dan menyerempet Doni yang tepat berada di sebelahku. Doni terpental sejauh 2 meter dari tempatku. Sontak aku menghampiri Doni yang aku lihat sudah hampir tidak sadar. Kepala dan tubuhnya berlumuran darah bercampur air hujan. Semua orang yang berada di jalan berkumpul dan berusaha memanggil ambulan untuk menyelamatkan Doni. Sedangkan aku tidak bisa menahan tangis melihat sahabat kecilku yang sekarang menjadi kekasihku menahan sakit dengan cucuran darah di kepalanya. Aku hanya menggenggam tangannya dengan perasaan cemas dan berharap Doni baik-baik saja. Sesekali aku mengusap darah di kepala, bahkan wajahnya, berharap dia sadar. Kemudian melihatku meresponku sampai ambulan datang untuk membawanya ke rumah sakit. Doni meresponku, menggenggam tanganku dan tersenyum di pangkuanku. Aku tidak bisa lagi membendung air mata, menunjukkan bahwa aku sangat takut kehilangannya. Doni menanyakan bagaimana keadaanku. Doni berharap aku baik-baik saja. Bagaimana aku bisa baik-baik sedangkan kekasihku harus tergeletak di jalanan karena mobil itu? Doni hanya tersenyum, mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Mungkin itu hanya kata penenang. Aku sudah bisa melihat ambulan dari jarak 5 meter sebelum mobil bersirene menakutkan itu tiba menghampiri kami. Hatiku sedikit
lega, aku yakin Doni akan selamat. Dan Doni akan tetap bersamaku, menemani hariku, dan tetap melindungiku. Tapi keadaan Doni makin melemah. Genggaman tangannya tidak lagi seerat 5 menit yang lalu. Doni mengeluhkan kepalanya dan badannya begitu sakit. Saat itu aku menangis dan mengatakan, "Sebentar lagi ambulan datang. Kamu pasti selamat." Doni kembali tersenyum dan menggenggam tanganku. Dia berkata, "I love you, Melody," dan tersenyum untuk terakhir kalinya. Sebelum Doni menghembuskan nafas terakhirnya, tepat di depan mobil ambulan yang akan membawanya ke rumah sakit. Aku sudah tidak bisa menahan sesaknya di dada, hingga tanpa sadar aku jatuh pingsan bersama dengan jasad Doni. Acara pemakaman begitu singkat bagiku. Setelah menyaksikan tubuh Doni dimasukkan ke liang lahat, aku masih saja terdiam tanpa kata. Vina dan keluargaku, juga keluarga Doni yang dari semalam menemaniku, pun tidak bisa menghiburku. Aku terdiam di depan tanah merah yang sesekali kulirik ada nisan bertulisan nama Doni Mahardika Adi Utama. Air mataku kembali menetes, menyadarkan diri bahwa aku benar-benar kehilangan Doni. Entah kenapa Tuhan mengambil dia begitu cepat. Doni, satu-satunya sahabat sekaligus kekasihku, yang hadirnya seperti sinar di kegelapan malam. Selamat jalan kekasihku, namamu abadi dalam keabadian cinta kita. Aku yakin tubuhmu saja yang pergi, namun hati cinta dan kasih sayangmu abadi di dalam hatiku. Melody. Sekian video dari kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami, Politisi Muda.